merupakan tarian yang mengekspresikan kebahagiaan dan kegembiraan, di mana penari menggunakan alat yang terbuat dari bambu tipis yang disebut giring-giring. Hadirin, bersama-sama kita saksikan penampilan tari giring-giring dan bahalai. Selamat menyaksikan. Inilah kami dari Pulau Borneo dan kami di sini bersama teman-teman. Oh semuanya menari bergembira. Hei hetu ike baraleu Borneo duma akan hetu hayaka kawalan. Oh rasa menari hanjak-hanjak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Tabe selamat lingunalatai, salam sujud karanda malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang di Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena limpahan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan tak sehat tanpa kurang satu apapun. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, izinkan kami menyapa terlebih dahulu sosok-sosok luar biasa yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini dan berkenan hadir secara langsung. Yang terhormat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kabupaten se-Kalimantan Tengah, Kesubag Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Dewan Juri, Guru Utama, Siswa Peserta Festival Tunas Bahasa Ibu, dan tamu undangan lainnya. Untuk mengawali kegiatan, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Agar kegiatan berjalan dengan lancar hingga akhir, marilah kita bersama-sama kita berdoa. Doa akan dipimpin Bapak Ralf Heri Budiono. Bapak Ralf Heri Budiono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia,
supaya kegiatan kita berjalan lancar hari ini dan 3 hari ke depan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan saya pimpin menurut syariat agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, tiada kata dan daya yang dapat kami aturkan kecuali syukur yang tiada terhingga. Rahmat dan kasih sayang-Mu memungkinkan kami berkumpul dalam ruangan dan majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah tanpa kekurangan apapun. Hari ini kami berhimpun untuk mengadakan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Kami mohon Engkau membuka lebar-lebar hati dan pikiran kami, agar sepercik ilmu dan pengetahuan dari-Mu yang kami dapatkan hari ini terserap dengan baik, menetap di sanubari, dan menjadi bekal kami untuk mengabdi kepada-Mu. Jadikan semua yang kami berikan dan dapatkan hari ini sebagai amal ibadah, dan pemacu serta pemicu bagi kami untuk senantiasa bekerja dengan lebih baik. Ya Allah, penguasa segala ilmu, hikmah-Mu tak berbatas, pengetahuan-Mu tak beraras. Satukan hati dan pikiran kami, bukalah kalbu dan nurani kami, lapangkanlah dada kami, mudahkan semua urusan kami, tetapkan hati dan luruskan niat kami, bimbing kami untuk menyibak pintu-pintu rahmat-Mu, untuk meraih berkah-Mu yang maha luas, yang tidak bisa kami kira dan duga. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak mengetahui apa-apa, kecuali sedikit yang telah Engkau berikan kepada kami. Karuniailah kami sedikit kebijaksanaan dan pengetahuan-Mu, untuk kami dharma baktikan kepada negeri, terutama untuk menjaga, memelihara, melestarikan anugerah-Mu yang tidak ternilai bagi bangsa kami, bahasa dan sastra daerah. Jadikan pemeliharaan dan pelindungan itu sebagai amal dan bakti, serta bukti kehadiran kami sebagai khalifah di muka bumi. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui dosa-dosa, kelemahan dan kealpaan kami dan para pendahulu kami. Karena itu ya Allah, kepada-Mu-lah kami menyembah, kepada-Mu-lah kami memohon ampunan. Ampuni pula orang tua kami ya Allah, anak-anak kami, para guru kami, para pemimpin kami, dan semoga kami termasuk orang yang pandai bersyukur dan mendapatkan syafaat dari kekasih-Mu pada hari penentuan nanti. Ya Allah, lindungi dan berkati kami, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Hadirin, selanjutnya kita dengarkan laporan Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Valentina Lovinatana TM Hum, kami persilakan. Tanpa mempelajari bahasa sendiri, orang pun takkan mengenal bangsanya sendiri. Demikian kutipan dari Pramudia Anantanur. Yang terhormat, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Muhammad Katma, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bapak Imam
Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kota Palangkaraya, Bapak Ibu sekalian undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Dewan Juri, para guru master, pengawas sekolah, guru pendamping, serta yang sangat berbahagia pada pagi hari ini anak-anak peserta Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin membuka masker. Pagi hari ini kami keluarga besar Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah sangat berbahagia karena pada akhirnya rangkaian kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang merupakan program prioritas Mas Menteri episode Merdeka Belajar episode ke-17 pada puncaknya yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi. Pak Asisten dan Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa dari 8 rangkaian kegiatan revitalisasi untuk festival ini merupakan rangkaian ke-8. 5 bagian yang sudah menjadi tanggung jawab Balai Bahasa, yaitu pertama rakor yang telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu bulan Juni di Hotel Bahalap dan Pak Asisten juga yang membuka. Kemudian TOT bagi guru master, dan kemudian Monef yang dilakukan oleh Balai, dan Festival Tunas Bahasa Ibu, dan juga pendokumentasian itu merupakan tanggung jawab Balai Bahasa. Untuk pemerintah daerah yaitu diseminasi kepada guru-guru, kemudian guru-guru yang telah mengikuti diseminasi melakukan pembelajaran di kelas, dan juga yang terakhir tanggung jawab pemerintah daerah yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten. Dan hari ini dari 13 kabupaten 1 kota hadir di tengah-tengah kita, anak-anak kita semuanya yang akan mengikuti lomba dari 4 bahasa daerah yang kami revitalisasi. Ya, perlu kami sampaikan ada 4 bahasa daerah dari 26 bahasa daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang direvitalisasi tahun ini, yaitu bahasa Dayak Ngaju dan bahasa Dayak Maanyan, bahasa Dayak Udanom, serta bahasa Melayu dialek Kota Waringin. Pak Asisten dan Bapak Ibu sekalian, pada tahap yang telah kami lakukan, kami perlu melaporkan Pak Kapus untuk diseminasi dari 4 bahasa. Ada beberapa kabupaten yang perlu kami jelaskan bahwa terkait bahasa Dayak Ngaju telah diimbaskan di 6 kabupaten, yaitu Kota Palangkaraya telah mengimbaskan kepada 170 guru kelas dan yang mengikuti proses pembelajaran yaitu 1.600 siswa. Untuk Kabupaten Kapuas telah mengimbaskan kepada 36 guru kelas dan 610 siswa telah mengikuti proses pembelajaran. Kabupaten Pulang Pisau telah mengimbaskan pada 97 guru kelas dan 183 siswa yang mengikuti proses pembelajaran. Kabupaten Seruyan telah mengimbaskan pada 26 guru kelas dan 48 siswa yang mengikuti pembelajaran. Kabupaten Kota Waringin Timur telah mengimbaskan pada 58 guru kelas dan 1.200 siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran. Kabupaten Katingan telah mengimbaskan pada 40 guru kelas dan 300 siswa yang mengikuti pembelajaran. Bahasa Melayu dialek Kota Waringin telah diimbaskan di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat telah mengimbaskan pada 34 guru kelas dan 1.260 siswa telah mengikuti proses pembelajaran. Kedua, Kabupaten Lambandau telah mengimbaskan pada 24 guru kelas dan 800 siswa telah mengikuti proses pembelajaran. Ketiga, Kabupaten Sukamara telah mengimbaskan pada 81 guru kelas dan 1.050 siswa yang mengikuti proses pembelajaran. Untuk bahasa Dayak Maanyan
telah diimbaskan di 2 kabupaten saja dari 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Timur telah mengimbaskan pada 41 guru kelas dan 240 siswa mengikuti proses pembelajaran. Kabupaten Barito Selatan telah mengimbaskan pada 15 guru kelas dan 30 siswa mengikuti proses pembelajaran. 11 kabupaten telah melaksanakan proses diseminasi, namun ada 3 kabupaten yang tidak melakukan proses diseminasi karena ada beberapa kendala, yaitu untuk kabupaten yang tidak melakukan diseminasi yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Barito Utara. Adapun kendala yang dialami yaitu untuk bahasa Dayak Udanum karena jarak sekolah yang berjauhan, terus kemudian penguasaan terhadap bahasa sasaran yang sangat kurang, sedikit, dan sedikit juga penutur jatinya. Kemudian untuk bahasa Dayak Maanyan, itu Kabupaten Barito Utara yang tidak melaksanakan diseminasi, ada beberapa kendala yaitu mobilitas juga yang sulit, dan untuk kebijakan, dukungan kebijakan dari Pemda mohon izin mungkin masih kurang, dan mungkin karena terjadi ketika program ini dijalankan di tengah-tengah tahun anggaran Bapak. Demikian yang saya sampaikan terkait beberapa kabupaten yang tidak maksimal melaksanakan proses revitalisasi ini. Serupa dengan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang telah mengikuti pengimbasan, ada 8 ada beberapa materi sebetulnya yang dilakukan, yang disampaikan, tetapi yang dilombakan pada Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi ini hanya beberapa saja, yaitu lomba mendongeng. Untuk bahasa Dayak Ngaju, lomba mendongeng untuk siswa tingkat SD, SLTP, dan juga Karungut. Sedangkan untuk bahasa Dayak Maanyan, yaitu lomba mendongeng juga untuk tingkat SD, SLTP, dan juga Tumet Leut. Kemudian untuk bahasa Melayu dialek Kota Waringin itu adalah lomba mendongeng dan juga seloka untuk siswa SD dan SLTP. Sedangkan beberapa kabupaten tadi yang tidak melakukan diseminasi tetapi tetap melakukan proses pembelajaran di kelas, mereka akan melaksanakan eksibisi. Jadi ada utusan juga dari Kabupaten Gunung Mas, dari Kabupaten Murung Raya, dan Barito Utara. Mereka akan menampilkan siswa-siswinya juga Bapak pada 2 hari ini, baik hari ini maupun besok. Kegiatan FTBI Provinsi yang akan dilaksanakan hari ini tanggal 3 sampai dengan tanggal 4. Dan juga kami perlu sampaikan ada beberapa tempat pelaksanaan. Selain di aula ini juga kami melaksanakannya di Asrama Haji Al-Mabrur, Kota Palangkaraya. Adapun peserta pada kegiatan ini ada 252 siswa-siswi dengan perincian Kota Palangkaraya 54 peserta, Kabupaten Kapuas 15 peserta, Kabupaten Pulang Pisau 21 peserta, Kabupaten Barito Timur 21 peserta, Kabupaten Barito Utara 12 peserta, Kabupaten Barito Selatan 13 peserta, Kabupaten Katingan 12 peserta, Kabupaten Kota Waringin Timur 20 peserta, Kabupaten Kota Waringin Barat 18 peserta, Kabupaten Lamandau 18 peserta, Kabupaten Seruyan 18 peserta, Kabupaten Sukamarat 18 peserta, Kabupaten Gunung Mas 6 peserta, Kabupaten Murung Raya 6 peserta. Kami mengucapkan terima kasih untuk pemerintah kabupaten kota yang mendukung kegiatan revitalisasi tahun 2022 ini. Kami menyadari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah selama melakukan program ini pasti banyak kekurangan kami di sana sini Bapak Ibu sekalian, tapi kami berharap untuk kegiatan ini tidak berhenti sampai di festival ini. Tetapi kedepannya pihak sekolah dengan dukungan pemerintah daerah tentunya untuk revitalisasi bahasa daerah, kami memberikan contoh seperti Kabupaten Kapuas telah dicanangkan oleh Bupati Kapuas bahwa Kabupaten Kapuas melakukan revitalisasi
bahasa Dayak Ngaju. Kami berharap kabupaten yang lain pun melakukan hal yang sama sehingga anak-anak kita betul-betul tidak melupakan jati dirinya sebagai putra daerah di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Bapak Ibu sekalian, Pak Asisten, pada kegiatan ini juga sebentar akan diberikan penghargaan. Mohon izin Pak Kapus, kami di tengah-tengah kegiatan ini juga memberikan apresiasi kepada lembaga karena ada 45 lembaga yang melakukan pembinaan Balai Bahasa sebagaimana program nasional ya Bapak ya untuk membina baik itu pemerintah, sekolah dan juga swasta terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi sebentar akan diberikan ke beberapa lembaga yang sesuai dengan penilaian teman-teman selama melakukan pembinaan ini layak untuk mendapatkan penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berharap juga Bapak Ibu melalui kegiatan ini bahasa daerah dapat kembali bangkit dan semakin digemari oleh semua generasi, khususnya generasi muda. Semoga kegiatan ini dapat menjadi ruang apresiasi yang baik agar kita semua semakin bangga menggunakan bahasa daerah, bukan menjadi malu, apalagi tidak mau tahu. Di Sungai Kahayan makan mie tetap nikmat meskipun gerah. Jangan sampai budaya kita punah, ayo bangga berbahasa daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Hadirin yang berbahagia, berikutnya bersama-sama kita akan menyimak sambutan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Dr. Andes Imam Budi Utomo MHum. Kami persilakan. Izin membuka masker. Jikalau puisi lama hendak dipakai masyarakat kini, FTBI akan segera dibuka oleh asisten satu yang sangat kita hormati. Palangkaraya, kota idaman, masyarakatnya santun dan berbudaya. Izinkan saya mengucapkan salam kepada ibu bapak hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salamnya harus lengkap Ibu dan Bapak, karena kita adalah perahu besar NKRI. Dan kalau kita ingin melihat miniatur dari NKRI itu adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Kita lihat, kita cermati, kita dengar bahwa Provinsi Kalimantan Tengah ini benar-benar merupakan miniatur Indonesia sebagai wujud dari kebinekaan. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Tepuk tangan untuk Kalimantan Tengah. Yang terhormat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Asisten 1 Bapak Dr. Haji Katma. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, yang kami hormati para Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, alhamdulillah sudah berkenan hadir. Yang kami hormati rekan-rekan kami dari
UPT Kemendikbud Ristek yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, baik itu dari BPMP, BGP, dan juga dari Universitas Palangkaraya. Karena Universitas Palangkaraya sudah kembali ke induknya, yaitu Kemendikbud Ristek. Yang kami hormati para pemangku kepentingan, para pemangku adat, ibu dan bapak guru, para guru utama, kepala sekolah, pengawas, para guru yang telah bersama-sama bekerja bersama dengan kami untuk kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Hampir saja kelupaan, di depan saya ini ada Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, mitra kerja kami, Ibu Valen bersama dengan jajaran, bersama dengan staf dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah bekerja keras, yang sudah bekerja cerdas, melakukan kegiatan bersama dengan atau bergandengan tangan dengan pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan tentu saja yang kami cintai dan yang kami banggakan, adik-adik anak-anakku semuanya, siswa SD, SMP, sebagai generasi muda, ahli waris dari bahasa daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang pada kesempatan ini, tahun ini ada 4 bahasa daerah yang direvitalisasi yang melibatkan anak-anak kita sebagai ahli warisnya. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Valen, yaitu ada bahasa Dayak Manyan, bahasa Ngaju, bahasa Udanum, dan bahasa Melayu Kota Waringin. Insya Allah tahun depan akan kita tambah bahasa-bahasa lain yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena insya Allah program ini bukan program sekali selesai, seperti halnya pohon pisang, sekali berbuah kemudian mati, tetapi insya Allah ini merupakan program yang berkelanjutan. Ibu bapak yang kami hormati, bahwa inti dari kemanusiaan atau humanisme itu adalah budaya. Inti dari budaya itu adalah bahasa. Dan inti dari bahasa yang kita kuasai itu adalah bahasa ibu kita. Dan bagi sebagian masyarakat Indonesia, termasuk juga masyarakat di Kalimantan Tengah ini, bahasa ibu kita adalah bahasa daerah kita. Jadi bahasa daerah itu sebenarnya merupakan inti dari kemanusiaan, dari humanisme kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Klaim dari UNESCO pada tahun 2018 bahwa setiap 2 minggu itu ada bahasa daerah yang mati, yang musnah, yang punah. Sementara ini menurut catatan UNESCO kita memiliki di dunia ada 6.700 bahasa. 6.700 bahasa. Kalau seandainya setiap 2 minggu sekali ada 1 bahasa yang punah, maka selama 270 tahun ini akan musnahlah bahasa-bahasa itu, sehingga nanti dunia ini hanya mengenal 1-2 bahasa utama sebagai pemersatu kita umat manusia. Kira-kira ibu dan bapak percaya ataukah tidak? Kalau tidak percaya, kita tunggu 270 tahun yang akan datang. Semoga kita diberi usia yang panjang. Nah, dari fakta tersebut menunjukkan bahwa bahasa daerah, bahasa kita semuanya ini, kalau dalam konteks Indonesia ini adalah bahasa daerah yang jumlahnya 718 bahasa daerah. Ini kalau kita kaji vitalitasnya, kami tahun 2021 sudah mengkaji sekitar 100 bahasa daerah yang aman, bahasa yang dalam kategori aman ini hanya 25%. Kira-kira yang bahasa aman ini misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Banjar termasuk di dalamnya. Ini aman karena masih banyak penuturnya
dan diwariskan turun-temurun. Generasi mudanya masih menguasai bahasa tersebut. Ini ada 25%. Berarti yang 75% itu adalah gradasi antara bahasa yang labil, kemudian bahasa yang mengalami kemunduran, bahasa yang terancam punah, bahasa yang kritis, hingga bahasa yang punah, Ibu dan Bapak. Menurut catatan kami, dari 100 bahasa yang sudah kami kaji vitalitasnya itu sudah ada 11 bahasa yang punah, yang kita tidak tahu di mana kuburnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga saja ucapan ini tidak terucap untuk bahasa-bahasa yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk itulah mengapa bahasa ini makin lama makin tergerus, makin terancam karena ancaman globalisasi dan seterusnya, yang memang itu sebuah keniscayaan. Ini yang menjadi tugas dan kewajiban kita agar kepunahan bahasa itu tidak secepat kilat. Kalau bisa ini kita perlambat, dan kalau bisa bukan hanya kita lestarikan, bahkan kita kembangkan. Sehingga bahasa daerah ini bukan hanya lestari, bukan hanya kita lindungi, tetapi juga kita kembangkan. Nah, untuk itulah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri kita, pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022, ini angka yang sangat cantik, dan semoga saja tindakan kita ini adalah tindakan-tindakan yang cantik. Diluncurkan Merdeka Belajar episode ke-17. Episodenya pun ini adalah angka cantik, angka 17. Hari kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus. Jumlah rakaat kita kalau kita muslim, kita salat adalah minimal 17 rakaat. Dan Merdeka Belajar ini merupakan episode yang ke-17 dengan diberi titel yaitu revitalisasi bahasa daerah. Pada tahun 2022 ini kita merevitalisasi bahasa daerah di 13 provinsi di Indonesia pada tahun 2012. Dari 13 provinsi ini kami revitalisasi 39 bahasa daerah. Yang 4 bahasa daerah itu ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Catatan dari Bu Valen selaku penguasa bahasa di Provinsi Kalimantan Tengah, penguasa Balai Bahasa, ada 26 bahasa daerah. Berarti masih banyak nanti bahasa-bahasa daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan ini, Kalimantan Tengah ini. Mohon maaf saya kadang-kadang menyebut Kalimantan Selatan karena terkenang 3 tahun yang lalu saya berada di Kalimantan Selatan. Ini ada sekitar 26 bahasa daerah yang perlu juga kita perhatikan, yang kemudian perlu kita lindungi, kita lestarikan, dan bahkan kita kembangkan, Ibu dan Bapak. Memang dari vitalitas itu ada yang aman, ada yang terancam punah, kritis. Oleh karena itulah penanganannya juga berbeda. Kalau untuk bahasa yang kritis dan terancam punah, kita menanganinya utamanya itu dengan melakukan konservasi, perekaman, kemudian kami lakukan pengkajian, kami lakukan pendokumentasian, penyusunan kamus, tata bahasa, dan sebagainya. Meskipun demikian, untuk bahasa yang aman juga kami lakukan yang serupa. Tetapi untuk yang bahasa yang terancam punah, kritis, ini yang pelaksanaan revitalisasi mungkin yang akan kita lihat kembali. Karena akan sangat rugi kita kalau penuturnya hanya 2 orang, dan 2 orang itu misalnya usianya sudah 80 tahun, kita revitalisasi. Nah, oleh karena itulah yang kritis, kemudian yang terancam punah ini kami tangani dengan melakukan konservasi. Sementara untuk bahasa-bahasa yang aman, kemudian seperti bahasa yang ada di Kalimantan Tengah, ini yang kemudian kita laksanakan revitalisasi. Nah, tentu saja revitalisasi ini kami lakukan dengan model yang berbeda dengan yang kami laksanakan pada masa-masa yang lalu untuk pelaksanaan revitalisasinya. Yang tadi prosesnya sudah disampaikan oleh Ibu Valen, yaitu mulai dari koordinasi hingga pelaksanaan FTBI tingkat provinsi. Yang insya Allah nanti pada tahun 2023
akan kami laksanakan selebrasi Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional pada saat peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional pada bulan Februari. Kami sudah menyiapkan anggaran, masing-masing provinsi nanti akan diwakili oleh antara 10 sampai dengan 15 siswa yang akan menampilkan kemampuannya, kemahirannya di dalam menggunakan bahasa daerah, khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Pak, mengapa hanya 10 sampai 15? Kami ingin menambah. Silakan, nanti itu menjadi kewajiban dari pemerintah provinsi, kabupaten ataupun kota kalau akan menambah kuota tersebut. Sementara kami menyiapkan antara 10 sampai 15 untuk 13 provinsi di Indonesia, sehingga kami nanti akan menghadirkan tidak kurang dari 150-an siswa yang akan menampilkan kemahiran menggunakan bahasa daerah. Itu tidak kita lombakan, tetapi dalam bentuk selebrasi. Karena tidak mungkin antar bahasa daerah ini dilombakan, sehingga yang terjadi nanti adalah selebrasi. Dan insya Allah juga Indonesia, kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak, bahwa Indonesia pada tahun 2023 dipercaya oleh UNESCO sebagai co-host pelaksanaan puncak peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional di Paris. Ini semua karena berkat Ibu dan Bapak yang begitu gegap gempita di dalam menangani, di dalam melindungi, di dalam melestarikan, di dalam melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, khususnya di 13 provinsi yang insya Allah nanti tahun 2023 akan kami tambah jumlah provinsinya menjadi 23 provinsi. Jadi ada tambahan 10 provinsi untuk melaksanakan revitalisasi bahasa daerah di seluruh wilayah Indonesia. Ibu Bapak yang kami hormati, tentu saja revitalisasi ini konsepnya tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Balai Bahasa, termasuk Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi sesungguhnya ini merupakan bentuk kolaborasi antara pusat dan daerah, karena itu menjadi amanah dari peraturan perundang-undangan. Baik itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, maupun peraturan di bawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Nah, di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan terhadap bahasa dan sastra daerah. Sementara kami memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitasi, memberikan dukungan. Jadi apa yang kami lakukan pada saat ini dan yang dilaksanakan oleh Ibu Valen dan teman-teman semuanya dari Balai Bahasa, ini merupakan bentuk fasilitasi kami dari pemerintah pusat yang menggunakan APBN kepada pemerintah daerah yang sebagai pemilik sah bahasa daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuannya memang sangat mulia agar bahasa daerah ini tidak punah. Karena bahasa daerah ini merupakan jati diri kita, merupakan identitas kita yang di awal tadi saya katakan ini adalah inti dari kemanusiaan. Kalau bahasa daerah ini hilang berarti inti kemanusiaan kita ada yang hilang. Ibu Bapak yang kami hormati, kami dari pemerintah pusat, Kemendikbudristek yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan, untuk mengoordinasikan pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu dari proses awal hingga akhir, mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten kota melalui dinas-dinas pendidikannya, bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan ini secara benar, secara baik, sesuai dengan real kita masing-masing, sesuai dengan tugas fungsi kita masing-masing. Tentu saja kami mohon dimaafkan apabila banyak kekurangan kami, banyak kerumakan kami di dalam melaksanakan baik yang berkaitan dengan proses awal, koordinasi sampai dengan pelaksanaan akhir yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu untuk tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, mungkin terlalu agak panjang saya menyampaikan sambutan mewakili Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang beliau sedianya akan
berkenan hadir di tempat ini, namun karena saat ini juga beliau mendampingi Sekretaris Jenderal ke Jepang, sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk bisa bertatap muka, bersua bersama dengan Ibu dan Bapak. Beliau titip salam kepada Ibu dan Bapak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih disertai permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus membuka secara resmi kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 yang pada saatnya nanti ditandai dengan pemukulan katambung. Kepada Dr. Haji Muhammad Katma F. Dirun, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata rame lah itu likut arek kelune. Bapak Ibu, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang seyogyanya beliau yang akan membuka acara ini, namun ada kegiatan lain sehingga diwakilkan kepada kami untuk menyampaikan sambutan beliau sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Sebelum sambutan ini kami baca, kami ingin mulai dengan pantun. Dan pantun tuh diandai kira bahasa Banjar atau bahasa Indonesia, tetapi bahasa Itah, bahasa Dayak. Dan ternyata sulit kia menampak anda. Walaupun jadi memulai dengan baris keempat, baris ketiga, mengaitkannya dengan baris kedua dan ke-1 ternyata agak sulit, tapi akhirnya sundau. Saya mulai. Hanjak atei maja lewu palangkaraya. Ela dia bingat memilih lauk pada. Hanjak atei sundau kaula muda. Ulu uras belinga tuntang bakena. Ini dirubah sedikit. Ini dirubah sedikit khusus untuk Ibu Tina dan Pak Imam. Jadi saya rubah sedikit. Tapi di baris pertama sama. Hanjak atei maja lewu palangkaraya. Ela dia bingat maja human mina. Hanjak atei sundau Pak Imam dengan Ibu Tina. Ulu balinga tuntang bakena. Artinya itu Pak Imam, Bu Tina, ya, kami senang ketemu dengan Pak Imam, ketemu dengan Ibu Tina. Orangnya bakena, orangnya gagah, cantik, tampan, dan berwibawa, kurang lebih seperti itu. Libur sakula rami tulak bakemah, keliling rewu mendai sepeda. Ganan kederoh beliau diulih dumah, permohonan maaf bara Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingun dalatai, salam sehujud karende melempang. Adil katawinu bacuramin ka suraga, besengat ke jubata, arus.
kurang kumbak aja tuh ikut, kurang kumbak ah. Maka itu nah rajin mengumbak. Adil katalino bacuramin ke surga, besengat ke jubata. Nare arti. Tabe selamat lingun nalatai salam sehujud karende melempang. Aku belaku baraku helah. Gunung Mas gue. Ijibiti. Peserta bara Gunung Mas. Elaji Bakas, anak tebelai. Anak tebelai. Anak tebela. Coba bara gue, Coba saya minta yang peserta saya minta siapa yang tahu apa artinya. Tapi selamat liguna latai salam sujud kerende melempang. Coba angkat tangannya. Yang peserta. Coba. Sini deh, sini. Nanti kalau betul jawabannya, ya. Nanti dikasih hadiah 200.000 dari Ibu Sekda Kota Palangkaraya. Siapkan Bu Sekda duitnya. Sini deh, sini. Artinya selamat bertemu, semoga dalam keadaan bahagia. Coba, bujur dia, jadi juri ya. Bujur dia, bujur. Oke, kompak. Ambil hadiahnya dengan Bu Sekda Kota. Itu tuh Bu Sekda. Adil katalino bacuramin ke suraga basengat ke jubata. Saya minta satu orang lagi perempuan. Apa artinya? Ayo. Apa artinya? Saya minta peserta, salah satu dari peserta yang wanita. Ayo mapai sampai dia tahu arti. Ini salam khas Ulu Dayak. Kita harus tahu artinya. Yang wanita, silakan maju ke depan. Ayo dek, maju dek. Oke. Kalau betul jawabannya dapat 250.000 dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Apa deh artinya? Kita harus bersikap adil terhadap sesama. Gimana Prof? Gimana tadi coba? Kita harus bersikap adil terhadap sesama. Adil katalino artinya? Kita harus bersikap adil terhadap sesama. Betul. Bak curamin kasuraga artinya? Bak curamin kak suraga artinya? Baik, terima kasih adek, 100.000. 100.000. Silakan dek, tampil dengan ibu kakak. Siapa yang bisa menjawab lengkap? Adil katalino becuramin ke suraga basengat ke jabata. Jangan buka Google, jangan tanya ke Google. Ikau kucek-kucek kita ngerti, yo. Kucek-kucek buka Google. Sini. Itu. Sini dek. Cuma hadiahnya sisa 150.000 aja dek. Karena 100 itu udah jatah yang satunya. Ya.
Adil kata Lino artinya Harus bersikap jujur. Adil. Harus bersikap jujur, adil dan bijaksana. Bacuramin Kak Suraga. Tidak dia ketawa Pak. Jadi Pak. Bukan jadi. Berhapi harus tawai. Barawe. Berakue ke dan. Berakue. Nyari-nyari. Ber-HP Pak. Kok aku bujur kalau buka Google ya tahu, tapi dia sampai tapi gitang kok. Ya Dek, terima kasih. 50.000 Dek. Minta dengan Kadisdik. Itu Dek. Itu minta dengan Kadisdik 50.000. Baik, satu orang lagi. Satu orang yang bisa menjawab lengkap sini Adek. Yang bisa menjawab lengkap. Kita orang Dayak, ya. Kita tidak boleh tidak tahu apa artinya. Nanti ditanya, nanti ikut kegiatan jadi duta bahasa atau duta bahasa ibu di tempat lain, nanti ditanya nggak tahu artinya. Adil kata Lino, artinya? Adil terhadap sesama. Bacuramin ke surga. Napas hidup dari Tuhan. Bercermin ke surga. Napas hidup dari Tuhan. hampir kena lah. Coba, bacuramin ke surga. Bacuramin ke surga. Napas hidup berasal dari Tuhan. Basengat ke jubata. Selalu berserah diri kepada Tuhan. Adil kata Lino, adil bersikap terhadap sesama makhluk, tidak hanya sesama manusia, kepada semua makhluk kita harus bersikap adil, ya. Termasuk makhluk jadi gitan, kan lu Dayak tikut ya kalau termasuk makhluk jadi gitan juga kita harus adil. Bacuramin Kak Suraga, ya, bercermin dengan kehidupan yang ada di sana di surga. Basengat Kak Jubata, ya, selalu berserah diri kepada Tuhan, ya. Lalu dijawab arus. Arus apa artinya? Arus artinya setuju. Ade, terima kasih, nanti dapat hadiah 100.000 dari Dinas Pendidikan, ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Bapak Dr. Andes Imam Budi Utomo, M.Hum. Terima kasih Bapak sudah hadir di tengah kami semua. Kemudian yang kita cintai dan kita banggakan, yang selalu bersama-sama kami, yang selalu kami bersamai, ya kan, nari bahasa lah. Beliau ini orangnya ulet, tangguh dan sangat luar biasa, ya. Dan kami selalu membersamai beliau. Kadang-kadang saya, kadang-kadang Pak Herson, ya, Pak Herson, untuk memperjuangkan peraturan daerah, ya, tentang pelestarian bahasa daerah, yaitu Kepala Balai Bahasa kita, Ibu Valentina Lovina Tanate M.Hum. Kita berikan aplaus untuk beliau. Kemudian yang kita banggakan juga Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya Ibu Dr. Hera Nugrahyu. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami. Kemudian yang kami hormati juga para pimpinan perguruan tinggi atau yang mewakili. Kemudian Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, ada dari Dinas Pendidikan dan atau yang mewakili.
kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Sekalteng yang hadir atau yang mewakili, para siswa dan guru pendamping, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang mohon maaf apabila kami tidak menyebutkan satu persatu. Pertama-tama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui kami tidak henti-hentinya selalu mengajak kita untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan nikmat karunia Tuhan, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Selanjutnya atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya melakukan perlindungan dan pelestarian bahasa dan sastra di daerah Kalimantan Tengah melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan kita Bapak Ibu hadirin sekalian sudah mendapat informasi dari Kepala Balai Bahasa kita tadi, Ibu Tina sudah menyampaikan sudah ada 4 bahasa daerah yang direvitalisasi, gitu ya. Ada 4 dan salah satunya adalah bahasa dari wilayah barat. Dan beliau masih terhutang 1 lagi. Oh, tuh ingat ya. Masih terhutang 1 lagi. Bahasa dialek Kota Waringin sudah ya. Yang belum itu apa? Bakumpai. Beliau terutang dengan Pasekda. Mudah-mudahan di tahun 2023 nanti masuk di dalam perencanaan kita untuk bahasa Bakumpai. Bapak Ibu hadirin sekalian dan anak-anakku semua, di Kalimantan Tengah ini ada sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa dari kurang lebih 26 bahasa daerah kita, 26 ya, bahasa daerah kita, ternyata hampir 80% masyarakat Dayak Kalteng ini menguasai 1 bahasa, ya, walaupun banyak bahasa-bahasa daerah, ya, tetapi ada 1 bahasa yang bisa menjadi bahasa dimengerti oleh semua suku dan subsuku yang ada di Kalimantan Tengah itu, yaitu adalah suku bahasa Dayak Ngaju. Orang-orang dari